Sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman semua, adakah satu daerah di sini di tiap-tiap provinsi di Indonesia yang tidak mengetahui KDM? Apatah lagi dengan kabar terbaru mengenai kebijakan KDM melalui surat edaran gubernur tentang pembiayaan pajak tanpa KTP yang dilakukan secara nasional. Walaupun ada sedikit yang masih ndablek, yaitu daerah Jawa Tengah yang masih mengkaji tentang cocokkah atau tidak seorang Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakan atau dengan sesuatu yang telah dilakukan yang mampu untuk menarik atensi publik secara nasional itu tepat diterapkan di daerah Jawa Tengah. Kita melihat dari pusat ibu kota saja di daerah Jakarta, betapa banyak orang yang membicarakan dan kagum tentang Kang Deddy Mulyadi, tentang bagaimana kinerja dan hal-hal yang telah dilakukannya dan akan terus dilakukannya di Jawa Barat. Bapak Pramono Anung, Bapak Rudi Masud, banyak sekali gubernur yang dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi dan mereka harus tumbang dalam tanda petik, tidak mendapatkan atensi atau tidak lebih baik mendapatkan atensi publik. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu yang saya tampilkan di sini. Membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama dari kendaraan yang pajaknya sedang diperpanjang, yang selama ini diberlakukan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat karena gubernur mengeluarkan surat edaran, kini mendapat penguatan dari Korlantas dan berlakunya bukan hanya di Jawa Barat tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini merupakan anugerah bagi kita semua untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak tahunan 2026 tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Ya. Kenapa mau jadi gubernur DKI Jakarta? Dan ya kenapa dulu deh? Karena saya suka pembangunan ya. Karena yang saya tahu kalau jadi gubernur itu kan banyak sekali pembangunan kan dari pemerintah. Ya saya pengen seperti itu dan inspirasi saya juga Kang Deddy Mulyadi ya kan. Jadi saya ngelihat dia sangat terinspirasi sekali. Jadi saya pengen gitu menjadi sosok seperti dia. Kalau gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya ada nggak yang jadi inspiratif? Inspirasi ya. Inspirasi. Mungkin belum ada sih, belum ada. Iya. Yang tokoh inspiratif banget untuk panutan tuh Kang Deddy. Iya, Kang Deddy Mulyadi. Karena apa tuh? Apa sih yang Bang Saden melihat dari Kang Deddy Mulyadi itu apa? Senang aja ketika dia care sama orang dan bisa berbaur sama warga-warga tuh kayak ngeliatnya senang aja. Itu sih, ya. Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu, Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi, Pak. Bukan salah. Ayo. Siapa nama gubernur DKI? Itu gubernur DKI malah lupa. Ibu itu anaknya itu yang dagang. Ibumu malah lupa gubernur DKI. Sampai orang Karno, bukan ya? Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenalnya Pak Deddy Mulyadi. Tahu dong di sebelahnya ada gubernur Jawa Barat yang kerjanya ya kata orang bagus, Deddy Mulyadi. Iya bagus Pak pengerjaannya, kita dengar sering kita lihat di ini ya di TikTok pun dia itu sudah ini viral gitu. Pengerjaannya itu bagus juga gitu. Ya bagaimana kalau begitu gubernur kita di DKI ini ya Pak ya. Ketawa, berharap begitu. Iya berharap lah Pak supaya ini di Tanah Merah ini diperhatikan, apalagi di RW 07 ini gitu. Oke Pak gini, saya mau motong dikit. Kalau misalnya gubernur Deddy Mulyadi, Ibu percaya nggak di sini diperhatikan? Ya, iyalah Pak. Pengen semua tuh di sini oke kan ya. Nih warga Tanah Merah di sini ya. Pengen nggak di sini apa namanya diperhatiin ya? Iya diperhatiin. Sama lagi jalan. Mana janji-janji gubernur itu? Wah lu marah dia. Anung. Sampai salah kau bilang Rano Karno. Mana janjinya? Jangan janji-janji doang dong. Wah. Jadi warga DKI beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Kita harus OTW ke Jawa Barat. Dikarenakan kepimpinannya Pramono itu kurang maksimal.
Jadi warga DKI sangat iri sekali dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Jawa Barat saja, bisa jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena memang Kang Deddy Mulyadi patut untuk diacungi jempol karena benar-benar memikirkan rakyat, bukan memikirkan partainya. Buruan pindah bro, kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat bro. Jadi warga DKI beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Kita harus OTW ke Jawa Barat. Dikarenakan Aku ingin merasakan kepimpinannya Pramono itu kurang maksimal. pindah bro. Kita harus Jadi warga DKI sangat iri sekali dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Jawa Barat saja, bisa jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. ke Jawa Baratnya. Karena memang Hai guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum Guys, hah? kan menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Jakarta guys. KDM di Jakarta nggak bisa masuk, nggak masuk pun ditarik-tarik lagi. Om Jen. Ya. Netizen menilai, popularitas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bukan seyogianya seperti kepala daerah biasa, melainkan seperti Presiden Indonesia. Bagaimana tidak? Setiap melakukan kunjungan kerja, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi selalu disambut oleh ribuan warga yang ingin bertemu atau sekedar ingin melihat. Ketenaran KDM memimpin Jawa Barat tentu menjadi sejarah baru. Hal ini dibuktikan betapa cintanya rakyat kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jika kita balik arah ke belakang, tidak ada satupun gubernur di Indonesia tingkat popularitasnya melebihi Gubernur Jawa Barat. Bahkan sekelas Jokowi dan Ahok pun saat memimpin Jakarta, tidak sepopuler KDM. Bisa kita simpulkan, kepemimpinan KDM bukan hanya menjadi spirit untuk membawa perubahan di Jawa Barat, tapi rakyat meminta KDM bisa jadi presiden di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Like dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Kita belajar lagi. Kang Deddy, ayak naun kumaha Kang Deddy haridang jalan ini Kang Deddy. Tolonglah kami Kang Deddy. Aku lagi benar-benar berusaha ini Kang Deddy belajar bahasa Sunda. Aku tuh nak masuk Kang Deddy. Aku bawa Kang Dayak Kang Deddy. Tolonglah. Sudah nggak ingin jadi pejabat, masih jadi pejabat. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung cukup rendah dibandingkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Gubernur Pramono Anung hanya berada di angka 60%. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mencapai 94,7%. Saya ini termasuk menjadi pejabat yang paling lama. Sudah lebih dari 25 tahun. Sudah nggak ingin jadi pejabat, masih jadi pejabat. Sudah nggak ingin jadi pejabat, masih jadi pejabat. Dan Jakarta lagi. Ini Gubernur Jakarta apa mama komplek? Kayaknya kalau misalkan dipakein rok terus ngumpul sama ibu-ibu atau mama komplek ini tiap hari nyinyirin orang. Ini kalau misalkan nggak bisa ya ngikutin KDM ya, merayakan kemenangan klub sepak bola kebanggaannya dengan muka baju ya pakai kaos oblong doang, ngibarin bendera Persib, terus ngasih ya bonus 1 miliar pakai uang pribadi, jangan nyinyir. Dan gue juga nggak peduli ya, lu mau ngerayain Persija menang dengan pakai daster kek, dengan pakai karung goni kek, emang gue pikirin.
Ginilah kalau misalkan pejabat ya, sebelum jadinya mencampur adukan sepak bola dengan kepentingan politik, selalu memasukkan sepak bola dalam setiap kesempatan. Ketemu anak kecil, "Dek, senang Persija?" "Enggak, saya mah Persib." Sekarang nyenggol KDM karena kemarin dalam perayaan kemenangan Persib make kaos oblong. Dan gak mau katanya Pramono gak mau ngikutin KDM. Siapa? Kan gak ada yang nyuruh. Yang gue heran ya, gak pendukungnya, gak gubernurnya, sama baik ya, tukang nyinyir, tukang nyenggol orang. Perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apa kok bisa terjadi perang dingin dan perang terbuka? Jadi jalan ceritanya KPK menyelenggarakan semacam rapat koordinasi sebagai upaya untuk mencari formulasi sekaligus sebagai antisipasi bagaimana. Baik, itulah beberapa hal yang perlu teman-teman jadikan sebagai sebuah pembelajaran analisa tentang begitu tajam sekali Kang Deddy Mulyadi membangun relasi komunikasi, mulai disebut sebagai gubernur konten, Kang Deddy disebut sebagai gubernur pencitraan, tetapi sekarang fakta membuktikan adakah orang yang tidak mengenali KDM di salah satu daerah provinsi di Indonesia. Karena saya meyakini setiap orang yang pegang HP, mereka sampai pada informasi tentang kebijakan yang ada di daerah Jawa Barat. Sekarang seperti yang teman-teman lihat dalam sebuah cuplikan video, bukan sebuah, bahkan karena saya tampilkan beberapa warga DKI Jakarta dan daerah-daerah lain berbondong-bondong bicara KDM sambil memuji. Sementara adakah gubernur lain yang mendapatkan perlakuan yang sama seperti KDM? Jawab dengan jujur.